Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Sagittarius. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini. Oke, energi buat Sagittarius. Oke, Sagittarius. High honor. False person. Success in love. Pleasant later. Lot of money. Oke. Jadi kartu high honor di sini buat Sagittarius diingatkan bahwa kalian, kartu ini kartu yang sangat positif, di mana kartu ini menceritakan tentang kesuksesan. Jadi mungkin Sagittarius kalian akan mendapatkan suatu kesuksesan, ataukah juga di tempat kerjanya kalian mungkin akan dapat bonus atau dapat peningkatan posisi mungkin, atau peningkatan gaji seperti itu. Dan kalian juga di sini sepertinya memiliki reputasi yang sangat bagus. Apakah ini di tempat kerjanya kalian? Saya merasa di tempat kerja di sini mungkin reputasi kalian sangat bagus atau sangat positif. Oke. Dengan adanya kartu false person ini, karena kartu ini seperti di belakangnya kalian mengatakan bahwa ada orang yang mungkin ini sudah terjadi karena kalian menghadap ke arah yang lain, menghadap ke kanan, sedangkan orang ini di sebelah kirinya Sagittarius. Selama ini mungkin Sagittarius ada orang yang menyalahgunakan kebaikannya kalian, atau ada seseorang yang selalu mengambil dari kalian. Ataukah kalau ini tentang kontrak kerja, mungkin Sagittarius kalian mengambil kontrak dengan seseorang yang salah, seperti itu. Atau kalian bergabung dengan seseorang yang tidak jujur, orang yang suka menipu, seperti itu. Oke. Dengan adanya kartu success in love di sini di depannya, saya rasa ini di depannya kalian, dalam artian kartu ini menyatakan bahwa Sagittarius mungkin kalian orangnya sangat pintar, ataukah kalian suka belajar, kalian selalu ingin tahu tentang hal-hal baru misalnya seperti itu, atau ingin orang yang suka memiliki pengetahuan yang tinggi, jadi kalian suka belajar dan sebagainya. Ataukah di dalam percintaannya Sagittarius mungkin di sini kalian akan mendapatkan kesuksesan, atau di sekolahnya kalian. Kalau Sagittarius misalnya kalian masih sekolah di sini, kartu ini mungkin mengingatkan Sagittarius bahwa kalian akan lulus sekolah, ataukah kalian akan menyelesaikan sekolah ini dengan hasil yang bagus. Oke. Dengan adanya kartu Pleasant Letter di sini mengingatkan ada seseorang mungkin yang akan berkomunikasi dengan Sagittarius, atau kalian akan mendengar suatu kabar dari seseorang di mana kalian tidak pernah menyangka bahwa kalian akan mendengar kabar dari orang itu. Siapapun dia, temannya kalian, mantannya kalian, mungkin orang tua, seperti itu. Atau bisa juga di sini ada orang yang akan membayar balik, mungkin orang yang pernah menipu kalian misalnya, atau orang yang pernah minjam uang ke kalian, mungkin dia akan mengembalikan uangnya Sagittarius. Oke. Dan dengan adanya lot of money di sini, kartu ini mengingatkan energinya kalian, dia lagi memanifestasi banyak keberuntungan. Jadi kalian akan dapat, mungkin seperti tadi, akan dapat kenaikan gaji dan akan dapat
bonus mungkin dari tempat kerjanya kalian atau dari bisnisnya kalian seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat lewat kartu ini. Kita akan dalami kembali tentang hal apa lagikah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini. We are the world. Okay. Awareness. Success. Jadi sudah ada dari 2 deck di sini mengatakan Sagittarius bahwa kalian akan mendapatkan kesuksesan. Jadi kartu ini mengatakan buat Sagittarius, we are the world. Kartu ini mengingatkan kalian bahwa kita semua terkoneksi antara satu sama lain. Dan apapun yang kalian miliki di dunia ini, kalian disuruh untuk jangan terlalu clinging atau jangan terlalu memegang hal ini dengan kuat sampai kalian takut belanja. Misalnya kalau kalian dapat bonus atau dapat gaji, dapat kenaikan gaji, dibilang di sini Sagittarius jangan kalian seperti menghoarder uang ini. Maksudnya jangan hanya menyimpan uang ini, tapi belilah sesuatu yang kalian perlukan, atau kalau kalian ingin membantu orang lain, bantulah orang itu kalau kalian bisa. Karena kartu ini menyarankan kita semua untuk jangan terlalu takut dengan hal-hal yang duniawi, jangan takut kehilangan dengan suatu hal yang duniawi seperti itu. Oke. Dan juga Sagittarius, kalau kalian misalnya seseorang yang memiliki kedudukan yang bagus, kalian juga disuruh di sini jangan membanggakan kedudukannya kalian, karena seperti tadi saya bilang bahwa kita terkoneksi antara satu sama lain. Bisa saja suatu hari nanti kalian akan tergulingkan dan berada di bawah. Jadi di saat kalian berada di atas di sini, ingatlah bahwa dunia kita masih bisa diputar seperti itu. Kehidupan kita masih bisa ditukar. Jadi jangan menjadi orang yang misalnya pelit atau menjadi orang yang serakah seperti itu. Oke, jangan juga menyombongkan dirinya kita kalau misalnya kita sudah punya kedudukan seperti itu. Oke. Kartu awareness di sini mengingatkan juga Sagittarius. Kalau kalian misalnya marah saat ini, kalian disuruh untuk menukar pola pikirannya kalian. Jadi gunakan energi kalian yang murni untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi jangan mengambil suatu keputusan misalnya di saat kalian marah dan sebagainya. Oke. Kartu terakhir di sini mengatakan sukses. Jadi kalian disuruh untuk terbuka dengan kesuksesan ini, terutama buat Sagittarius kalau kalian selama ini selalu merasa tidak mungkin saya bisa sukses, tidak mungkin saya bisa ini, tidak mungkin saya bisa itu. Sudah waktunya buat Sagittarius untuk terbuka dan bilang, saya juga berhak untuk mendapatkan kesuksesan itu. Oke? Oke. Hal apa lagikah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini? Kartu ini juga saya rasa mengingatkan Sagittarius di saat seperti tadi, di saat kalian sukses, nikmati kesuksesan ini, tapi jangan terlalu wah saya sukses, saya orangnya kaya, saya orangnya
sudah mapan dan bla 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 seperti itu. Jangan terlalu berhura-hura seperti itu. Jangan terlalu membanggakan kesuksesannya kita. Oke? Sagittarius, hal apa lagi kah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini? Children. Jadi kalian untuk saat ini juga kalian disuruh untuk ingat waktu kalian kecil bagaimana perasaannya kalian di dalam menjelajahi kehidupan kalian ini. Jadi waktu kita kecil kita tidak pernah berpikiran, oh ya saya akan jadi orang yang terkaya di dunia, saya akan menjadi orang yang yang paling sukses di dunia seperti itu. Kita tidak kepikiran tentang hal itu. Yang kita pikirkan adalah, oh saya ingin bangun pagi, saya ingin main sepak bola, saya ingin main ini, saya ingin lari ke sana, lari ke sini, seperti itu. Jadi jalanilah kehidupan kalian. Jangan hanya memikirkan tentang kedudukan, tahta, kekayaan, dan sebagainya, tapi nikmati kehidupan kalian juga. Oke? Mungkin juga ada Sagittarius di sini yang akan hamil, ataukah kalian lagi hamil saat ini, agar bayinya kalian juga sehat. Jadi lakukanlah sesuatu yang sehat untuk saat ini. Berpikiran yang sehat, ataukah makan makanan yang sehat, seperti itu. Hobbies and craft. Oke. Dan juga Sagittarius, mungkin kalian perlu mencari pekerjaan tambahan kalau kalian ingin di sini, ataukah di sini kalau Sagittarius punya suatu bakat yang perlu kalian dalami, mungkin saat ini kalian perlu mendalami tentang bakatnya kalian, karena di deck ini tadi mengatakan ada Sagittarius, kalian orangnya suka belajar, jadi gunakan hal itu untuk mungkin mendalami tentang hobinya kalian saat ini. Karena kartu ini juga mengingatkan kita semua, kalau tangannya kita sudah sibuk, kita tidak akan melakukan sesuatu yang negatif. Tapi kalau kita terlalu ada banyak waktu, tangannya kita pun, oke, kita akan ngecek mari kita cek Facebooknya dia. Oh ya, dia lagi ngapain sekarang? Oh ya, dia lagi ngini. Oh, nanti kalian marah, nanti kalian jengkel, nanti kalian kecewa, seperti itu. Jadi, kalian disuruh daripada kalian buang-buang waktu untuk mengecek, oh Kim Kardashian lagi di mana dia sekarang? Oh, kenapa Kim Kardashian dia putus sama Pete? Oh, siapa pasangannya Pete saat ini? Daripada kita buang-buang waktu untuk menonton sesuatu yang tidak ada gunanya, lebih baik kalian mendalami tentang, entah di sini kalian tahu Kim Kardashian. Buat Sagittarius yang tahu Kim Kardashian di sini, silakan komen agar saya di sini tahu bahwa setidaknya ada salah satu dari kalian yang mengerti apa maksud saya tadi. Jadi sibukkan tangannya kalian agar tangannya kalian tidak melakukan sesuatu yang negatif seperti itu. Atau agar pikirannya kalian tidak kepikiran hal-hal yang negatif. Oke? Oke. Kartu terakhir di sini mengatakan, the soul will have no rainbow if the eyes had no tears. Jadi kartu ini mengingatkan kalian bahwa hatinya kita tidak, atau jiwanya kita tidak akan berwarna. Jadi kita tidak akan memiliki suatu warna di kehidupan kita ini kalau matanya kita tidak pernah mengeluarkan air. Dalam artian penderitaan apapun yang kita alami, tangisan apapun, maksudnya di sini seberapapun kalian menangis selama ini dan sebagainya, hal itu untuk membantu mewarnai kehidupannya kalian. Jadi jangan salah paham di saat kalian sedih, misalnya di saat kalian memiliki ujian. Jangan berpikiran ilahi tidak sayang sama saya, ilahi mengutuk saya, ilahi tidak peduli sama saya, seperti itu. Jangan berpikiran yang seperti itu.
Oke, Ilahi selalu menyayangi kita, Yang Kuasa selalu menyayangi kita. Oke, mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini. Jadi ingat, setiap kita menangis, setiap kita meneteskan air mata, mungkin saat itu kalian perlu mewujudkan warna kuning misalnya di dalam tubuhnya kalian. Di saat minggu depan mungkin kalian nangis lagi, mungkin badannya kalian mau mengeluarkan warna biru seperti itu. Jadi agar kehidupan kalian di sini penuh dengan warna-warni, maka dari itulah tangisan ini untuk membantu kalian. Jadi ujian ini untuk membuat dirinya kalian menjadi orang yang lebih bercahaya, menjadi orang yang lebih berpengalaman di dalam kehidupan ini, seperti itu. Oke. Six of Cups. Saya rasa Sagittarius mungkin ada orang yang kangen sama kalian. Ada orang lama di sini, mungkin dia teringat dengan memori di antara kalian. Ataukah Sagittarius mungkin yang teringat dengan memori lama. Lovers. Jadi ada soulmate di sini. Mungkin Sagittarius berhubungan dengan seorang soulmate. Di mana saat ini mungkin kalian terpisahkan, maka dari itulah ada The Tower. Jadi The Tower, seperti sering saya juga mengingatkan kalian semua yang mengerti tentang kartu tarot, The Tower, setiap kali kartu The Tower dia keluar mengingatkan bahwa perubahan ini is unavoidable. Perubahan ini tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Jadi seberapapun kuatnya hubungan ini, kalau kartu The Tower mengatakan pondasi kalian kurang kuat, walaupun cintanya kalian kuat terhadap satu sama lain, tapi waktu kalian membangun hubungan ini mungkin masih didasari dengan energi yang lemah, misalnya dia tergantung sama kalian, atau kalian tergantung sama dia. Hal itulah yang membuat hubungan kita biasanya mudah dihancurkan, sama seperti membangun rumah. Kalau kita blok langsung taruh rumah di atas tanah tanpa membuat suatu dasar terlebih dahulu, sebelum membuat suatu pondasi terlebih dahulu, berapa lama rumahnya kita akan bertahan? Mungkin di saat ada hujan yang deras, terus tanahnya dia terkikis, rumahnya kalian pun seperti itu. Rumah kalian pun dia roboh. Oke? Six of Wands, positive news. Saya merasa di sini sepertinya akan ada berita yang bagus buat Sagittarius, atau kalian akan mendapatkan suatu kesuksesan. Oke, kita akan clarify kartunya satu persatu di sini. Oke, kita akan pakai kartu ini. Let's clarify the Lovers. The Lovers diklarify oleh Five of Swords, dia in reverse. Jadi ini orang lama, mungkin dia masih memendam rasa amarah terhadap Sagittarius, atau kalian yang masih memendam rasa amarah terhadap orang lama. Dan saat ini ada seseorang yang ingin rekonsiliasi, atau ada seseorang yang ingin bersatu kembali dan membuat suatu perbaikan. Apakah kalian yang ingin melakukan hal ini atau pasangannya kalian? Tapi orang ini dia mungkin masih khawatir atau dia masih kurang yakin, karena The Moon merupakan seseorang yang berada di dalam suatu kegelapan. Jadi orang ini dia masih kurang yakin tentang hal ini. Apakah dia masih bingung mungkin saat ini. Masih mencari jalan mungkin, atau mencari tahu terlebih dahulu apakah hubungan ini berhak untuk diperbaiki atau tidak, seperti itu. Oke. Wheel of Fortune.
Saya merasa Wheel of Fortune di sini akan ada. Maksudnya di sini mungkin akan ada penukaran situasi atau perubahan situasi. Wheel of Fortune juga sama dengan The Tower, mengatakan karena Wheel of Fortune merupakan divinely guided, jadi dituntun oleh ilahi atau yang kuasa, perpisahan ini atau ujian ini, perubahan ini, di-guide atau dituntun oleh yang kuasa. The Magician. Siapapun orang yang ingin memperbaiki siapapun di sini yang ingin memperbaiki hubungan ini, sepertinya perasaan dia ups and down. Satu hari dia ingin memperbaiki hubungan ini, satu hari dia ingin menyerah, seperti itu. Kenapa dia memiliki jiwa yang seperti itu atau energi yang seperti itu? Karena ada kartu The Moon di sini dan juga The Magician, dia in reverse. Jadi orang ini memiliki rasa kurang yakin dengan kekuatan yang dia miliki untuk menyatukan hubungan ini kembali. Apakah dia kurang yakin terhadap Sagittarius, ataukah kalau Sagittarius di sini yang ingin menyatukan kembali hubungan ini karena kalian belum bisa melepaskan orang itu, dalam artian kalianlah di sini yang kurang percaya bahwa kalian bisa memperbaiki hubungan ini kembali. Oke. Let's clarify the Tower. Apa yang membuat hubungan ini roboh? Atau apa yang membuat hubungan ini jatuh, rusak? Selain dari pondasi yang kurang kuat di sini. Three of Wands, mungkin ada orang ketiga, ada pihak ketiga mungkin. Judgment. Dan ada orang di sini yang perlu minta maaf atau perlu menyadari bahwa hal itu merupakan hal yang salah untuk dilakukan. Dan saya yakin kita semua sudah tahu, kalau kita ingin memiliki pasangan lain, lebih baik kita selesaikan terdahulu hubungan yang lama. Karena kalaupun kita punya orang baru, misalnya, kalau energi kita dia terbelah, susah untuk memanifestasi atau susah untuk mewujudkan hal itu. Kita harus berani, kalau kita ingin punya situasi baru, kita harus berani mengambil satu situasi seperti itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang murni itu. Kalau hatinya kita sudah mengatakan, saya tidak kuat di dalam hubungan ini, jadi saya akan melepaskan orang ini dan saya akan memilih situasi baru. Tapi ingat juga, seperti sering saya bilang, sebelum kalian memilih situasi baru, pastikan kalian healing terlebih dahulu. Benar-benar dalami tentang apakah kalian benar-benar sudah siap untuk punya pasangan baru. Jangan hanya karena suatu faktor, jangan hanya karena suatu alasan, misalnya takut sendiri atau bosan dan sebagainya. Kalau kalian bosan, itu juga membuat suatu hubungan biasanya memiliki pondasi yang kurang kuat. Kita harus bisa menikmati. Memang sangat mudah buat saya untuk mengingatkan kalian seperti itu. Terkadang saya sendiri juga, walaupun saya selalu punya kesibukan, terkadang saya, walaupun dalam jangka waktu 1 jam misalnya, saya tidak punya sesuatu yang saya lakukan, saya bosan, seperti itu. Dan saya orangnya jarang nonton TV, walaupun mungkin ada yang bisa saya tonton di TV seperti itu. Saya lebih suka menyibukkan diri daripada menonton TV. Let's clarify Judgment. Okay. Two of Swords in reverse. Ada juga seseorang di sini, walaupun dia sudah punya pilihan, saya rasa dia merasa semua pilihan dia salah, seperti itu. Ataukah ada seseorang yang menunggu
permaafan dari seseorang. Apakah Sagittarius yang menunggu maaf dari seseorang atau kalian yang perlu minta maaf ke seseorang? Ada orang di sini yang dihadapkan dengan dua pilihan saat ini, Two of Swords di sini, tapi dia masih bingung. Dia belum tahu seperti pilihan yang mana sebenarnya yang terbaik buat dia. Okay. Mungkin dia seseorang yang sudah sukses, ataukah ada seseorang di sini yang memiliki pilihan di mana pilihannya dia mungkin orangnya sukses, ataukah kalian orang yang sudah sukses di sini, atau kalian yang punya pilihan King of Cups ya. Jadi ada dua orang di sini. Salah satu karena Two of Swords, kalau kalian bisa melihat orang ini dia bingung, walaupun dia terbalik, artinya dia sama. Dia punya dua jalan yang berbeda. Mungkin apakah Sagittarius atau dia? Salah satu pilihannya dia mungkin orangnya sudah sukses, karena The Emperor merupakan orang yang paling tinggi di dalam kartu tarot, orang yang paling sukses, paling bijaksana, paling dewasa, seperti itu. Dan salah satu pilihannya dia mungkin orang yang sangat dia cintai, karena King of Cups merupakan seseorang yang memiliki perasaan yang dalam. Tapi yang satunya sudah dewasa, sudah mapan. Dan yang satunya karena perasaannya dia sangat dalam terhadap orang ini. Mungkin apakah ini kalian atau dia yang punya dua pilihan seperti itu. Oke, kita akan tanyakan kalau siapapun di sini yang memiliki dua pilihan. Kalau kalian memilih orang yang sudah mapan di sini, bagaimanakah kelanjutan dari hubungan ini? The Lovers juga terkadang merupakan seseorang yang punya pilihan lain, seperti itu. Oke, kalau Sagittarius, apakah ini Sagittarius atau Crosswatcher? Kalau Sagittarius memilih orang yang sudah sukses ini, apa yang akan terjadi? Oops. Three of Swords in reverse dan Four of Wands in reverse. Jadi kalau kalian memilih orang yang sudah sukses ini, sepertinya orang ini akan membantu kalian untuk melepaskan rasa sakit hatinya kalian, karena Three of Swords dia in reverse atau terbalik. Kalau dia berdiri, gambarannya seperti ini. Dalam artian orang ini akan menyakiti perasaannya kalian. Tapi karena kartunya dia terbalik mengatakan orang yang sukses ini akan membantu kalian untuk melepaskan rasa sakit hatinya kalian. Dan juga orang ini akan membantu kalian di dalam menenangkan jiwanya kalian. Apa yang terjadi kalau Sagittarius memilih orang yang kalian cintai? Apa yang terjadi kalau Sagittarius memilih orang yang kalian cintai? Ada Page of Pentacles in reverse, lack of commitment. Jadi orang ini seperti lack of commitment, artinya seseorang yang belum bisa membuat suatu komitmen, suatu hubungan yang serius. Dalam artian kalau kalian memilih orang yang kalian cintai di sini, orang ini mungkin dia masih memiliki sifat suka main-main, ataukah dia belum bisa berhubungan yang serius. Oke. Dan orang ini juga dia unpredictable. Unpredictable maksudnya satu hari dia baik, besok dia marah-marah. Terus dia datang, besok dia pergi lagi, seperti itu. Jadi kalianlah sendiri yang tahu di sini pilihan yang mana yang terbaik buat kalian. Oke. Kita akan clarify kartu Six of Wands di sini. Jadi kartu terakhir di sini mengatakan bahwa Sagittarius akan mendapatkan berita yang positif atau akan mendapatkan kemenangan atau kesuksesan. Diklarify oleh Ace of Swords.
Mungkin di sini Sagittarius punya orang baru, ataukah kalian akan melepaskan diri dari suatu situasi yang membuat pikirannya kalian kacau, membuat pikiran kalian stres, depresi, dan sebagainya. Kalian akan mendapatkan jalan keluar dari masalah itu. Yap. Kalian bisa melihat orang ini, dia mengeluarkan diri dari suatu situasi. Jadi seperti tadi saya bilang, Sagittarius, kalian akan mampu mengeluarkan diri dari suatu situasi yang membuat pikiran kalian kacau, atau membuat pikiran kalian lagi berkecamuk saat ini. The Tower in reverse. Kalian juga di sini akan memiliki suatu perubahan di dalam dirinya kalian. Jadi masalah ini mungkin untuk membantu Sagittarius di dalam peningkatan energinya kalian. Jadi ujian ini untuk mendewasakan kalian, atau membantu mendewasakan kalian di sini. Page of Swords in reverse. Oke. Sagittarius juga disuruh di sini mengekspresikan perasaannya kalian. Kalau di saat kalian marah, ekspresikan perasaan kalian mungkin lewat lagu, kalau kalian suka buat lagu. Kalau kalian suka journaling misalnya, kalau kalian suka menulis, tulis di sebuah buku hal apapun yang membuat kalian jengkel, membuat kalian marah. Atau kalian bisa berkomunikasi dengan orang, menceritakan masalah ini dengan orang yang kalian percaya. Oke, jangan takut dengan suatu perubahan di sini juga Sagittarius. Apalagi kalau kalian punya masalah yang kalian pendam selama ini, kalian disuruh untuk mengeluarkan masalah itu, jangan dipendam, agar kalian tidak punya dendam yang lama seperti itu. Oke. Saya juga merasa ada seseorang mungkin di sini yang akan mengekspresikan perasaannya dia, terutama kalau kalian punya urusan dengan seseorang dan kalian tahu urusan kalian belum selesai dengan orang itu, sepertinya dia akan mengekspresikan tentang perasaannya dia mungkin, atau dia akan menghubungi Sagittarius mungkin di sini. Oke. Saya rasa ada seseorang mungkin yang masih emotional baggage di sini, seperti perasaannya dia masih dendam seperti itu, perasaan dia masih jengkel, masih kecewa seperti itu. Apakah Sagittarius yang merasakan hal ini terhadap seseorang atau pasangannya kalian? Oke. Hal apakah yang perlu Sagittarius fokuskan untuk saat ini? Oke, jadi kalau ini Sagittarius yang memiliki perasaan ini, daripada kalian memendam rasa dendam ini atau rasa amarah ini, lebih baik ekspresikan, keluarkan dan kirimkan kepada alam semesta agar kalian juga terbebaskan dari energi yang lemah itu. Everything is as you have created. Jadi Sagittarius, sepertinya situasi ini sudah kalian buat sebelum kalian lahir ke dunia ini. Dalam artian yang perlu kalian fokuskan saat ini, ingat bahwa kejadian ini terjadi karena saya yang menginginkan pengalaman ini. Dan sekarang saya sudah mendapatkan pengalaman ini dan saya sudah belajar dari pengalaman ini. Seperti itu. Jangan tenggelam dengan suatu ujian, tapi bangkitlah. Di saat kalian tenggelam di lautan, masa kalian langsung tenggelam sampai ke bawah, sampai kalian seperti itu. Jadi bangkitlah, renang lagi ke atas, oke? Dan cari suatu pulau di situ, dan mungkin kalian perlu tinggal di pulau kecil di mana kalian bisa bertapa sendiri, fokus dengan energinya kalian, lakukan apa yang terbaik buat kalian dan sebagainya. Remember, love is the key.
Jadi kartu ini mengingatkan kita semua, ingat bahwa kunci dari kebahagiaan ini adalah cinta. Jadi tetap menggunakan rasa cintanya kita terhadap orang lain. You deserve good things. Keep your focus on what you want. Untuk saat ini, tetap fokuskan pikiran kalian dengan apa yang kalian inginkan. Bukan apa yang tidak kalian inginkan. Bukan sesuatu yang negatif. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.